Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan video tutorial tentang kegiatan belajar 7, yaitu mencatat entry penyesuaian. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya terkait dengan kegiatan belajar yang ada pada bukunya Pak Suyono. Jadi ini merupakan e-book yang mana pengarangnya merupakan pengarang Pak Suyono. E-book ini sudah dibeli lisensinya oleh Kementerian Pendidikan, jadi Anda diperkenankan untuk menggandakan ini sebanyak mungkin yang Anda perlukan. Nah, kami sarankan kepada Anda untuk, menonton, video-video sebelumnya yaitu kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 6, sehingga nanti Anda bisa utuh dalam mempelajari bukunya Pak Suyono ini. Nah, untuk kegiatan belajar 7 ini terkait dengan entry penyesuaian, di bukunya Pak Suyono ini ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita bersama. Yang pertama itu pengertian jurnal penyesuaian, jadi, kita harus tahu itu arti atau pengertiannya itu apa. Yang kedua menunjukkan tempat atau menu kaitannya sama pencatatan entry penyesuaian. Yang ketiga yaitu mencatat entry penyesuaian dan yang terakhir atau yang keempat adalah memeriksa entry penyesuaian. Jadi, yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian ini sama seperti, manual ya. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti memiliki penyesuaian setiap kali akhir periode. Jadi pengertiannya ini adalah menurut Pak Suyono, bukunya Pak Suyono ini ya, saldo-saldo akun pada akhir periode atau akhir periode akuntansi dalam hal ini masih bersifat sementara, belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya termasuk pada akun-akun pendapatan dan beban. Hal ini terjadi karena selama berjalannya waktu telah terjadi perubahan, tetapi perubahan itu belum dicatat. Maksudnya begini, jadi contohnya yang paling sederhana itu, contoh di sini misalnya ada rekening koran. Rekening koran itu merupakan rekening yang ada di bank, yang mana rekening itu tidak mungkin bisa Anda ambil secara tunai. Cuman Anda bisa ambil itu melalui ditransfer ke bank lain, rekening, tabungan biasa. Tetapi rekening koran ini hanya bisa satu diambil melalui cek, yang kedua ditransfer, jadi tidak bisa Anda ambil tunai. Itu adalah, fungsi dari rekening koran. Jadi misalnya ini ya, rekening koran yang diterima dari bank BCA melaporkan bahwa ada interest income sejumlah tertentu dari bank dan bank charge yang masih harus dibayar sejumlah tertentu pula. Jadi contohnya begini, ketika Anda menyimpan uang di bank tentu Anda akan mendapatkan yang namanya interest income atau pendapatan bunga ini ya. Dan pendapatan bunga ini tidak mungkin Anda catat ya, tidak mungkin Anda tahu, hitung-hitungannya secara manual. Pastinya, sudah ada ditampilkan di buku tabungan. Jadi, ini juga belum kita catat di, perusahaan kita, itu yang harus kita catat. Yang pertama itu interest income atau pendapatan bunga. Yang kedua yaitu bank charge atau, beban administrasi bank, mulai dari beban administrasi biasa atau mungkin beban-beban yang lain yang diberlakukan oleh bank, yang saya kurang tahu terkait dengan bank itu memberlakukan, administrasi apa aja yang ada ketika kita memiliki rekening koran di bank tersebut. Yang kedua yaitu persediaan office supplies, yang mana office supplies itu merupakan perlengkapan kantor. Contohnya misalnya, hampir sama seperti ATK ya. Jadi di awal periode itu kan Anda beli misalnya, pulpen itu adalah satu lusin misalnya. Satu lusin itu isinya 12, yang mana itu kan nggak mungkin, Anda pakai selama sebulan ya misalnya, tentu bulan pertama tuh Anda ambil 2, bulan kedua Anda ambil 2 gitu. Jadi, itu merupakan terkait dengan persediaan perlengkapan yang pasti akan berkurang. Ya, karena perlengkapan itu adalah aset yang usianya kurang dari 1 tahun. Jadi, kalau aset yang usianya lebih dari 1 tahun itu nanti namanya aset tetap, dalam hal ini bisa masuk ke dalam peralatan. Tapi kalau yang perlengkapan, itu adalah yang usianya itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua contohnya adalah, photograph supplies atau perlengkapan fotografi, contohnya misalnya pekertas atau mungkin apa. Itu merupakan contoh daripada perlengkapan. Yang ketiga merupakan aset tetap udah jelas ya, jadi contoh misalnya aset tetap itu adalah gedung, lalu ada kendaraan, terus ada, yang lain yang mana usianya itu lebih dari 1 tahun. Itu merupakan aset tetap.
Yang mana di sini selama bulan Januari pasti nanti di-match-kan dengan yang namanya beban depresiasi atau beban penyusutan. Terus beban yang ditangguhkan ya, contohnya misalnya beban gaji bulan Januari yang akan dibayarkan pada awal tanggal bulan Februari. Jadi terkadang di perusahaan itu misalnya ini adalah bulan April misalnya, tentu biasanya perusahaan itu akan membayarnya itu di bulan Mei, yang mana kan sangat tidak match ya. Jadi beban bulan April seharusnya itu kan masuk di dalam laporan mengurangi pendapatan di bulan April dan tidak mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan bulan ke depan. Jadi ini ya beban yang ditangguhkan maksudnya seperti itu. Jadi walaupun dibayar di bulan Mei, tetapi di bulan April itu harus dicatat sebagai beban karena itu dianggap sebagai bebannya di bulan April, bukan bebannya di bulan Mei. Tuh, ini merupakan contoh dari entry penyesuaian yang biasanya muncul di perusahaan-perusahaan ya, mulai dari rekening koran. Intinya itu ada 4 di sini ya. Yang pertama itu rekening koran, mulai dari interest income atau pendapatan bunga sama beban administrasi. Yang kedua terkait dengan perlengkapan, ini ya, bid perlengkapan. Yang ketiga itu terkait dengan aset tetap. Yang keempat itu terkait dengan beban yang ditangguhkan, misalnya utang beban dan seterusnya. Itu merupakan beberapa transaksi penyesuaian yang biasanya muncul di soal MAYOP. Nah, yang poin kedua adalah menu untuk pencatatan entry penyesuaian. Jadi menu untuk pencatatan entry penyesuaian itu menyediakan menu Command Center Account, Record, Journal Entry. Di sini sudah ada ya. Jadi Anda masuk ke Command Center ini ya, Command Center, Anda pilih Account, lalu Anda pilih Record, Journal Entry. Nanti setelah itu akan muncul tampilannya ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini untuk pencatatan terkait dengan jurnal penyesuaian, gitu ya. Itu terus yang terakhir itu nanti kita memeriksa entry jurnal penyesuaian, ini ya. Untuk melihat jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ya, caranya di sini sudah gampang sekali ya. Anda bisa melalui account, bisa melalui banking, bisa melalui sales, yang mana Anda silakan ambilnya tabnya yang transaction journal. Jadi nanti bisa Anda pilih, Anda masuk mau pengen lihat general, jurnal umum, pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, terkait dengan persediaan barang, atau mungkin semua jurnal. Itu untuk kalau misalnya Anda pengen melihat entry penyesuaian yang sudah Anda masukkan itu sudah masuk atau belum. Nah, langsung saja ya kita praktekkan. Jadi kita akan memasukkan beberapa transaksi di sini ya. Ini ya, ini transaksinya. Mari kita masukkan di dalam MAYOP accounting kita. Oke, kita buka aplikasinya. Kita open file kita. Nah, di sini ini sudah ada. Seperti biasa, ini Anda klik OK karena tidak di password. Lalu Anda pilih Command Center, lalu Anda pilih account ya. Lalu setelah itu Anda pilih record journal entry. Nah, di sini sudah muncul ya jendelanya. Jadi setelah muncul jendelanya, silahkan Anda entry sesuai apa yang ada di buku. Mari kita masukkan ya. Di sini adalah menunya GJ strip 112. Lalu di sini tanggalnya tanggal 31 bulan 1 tahun 13. Memonya adalah adjustment ya. Jadi memonya di sini Anda bisa entry dengan adjustment, boleh Anda isi dengan penyesuaian juga boleh itu. Jadi tidak ada aturan baku terkait dengan memo. Yang penting Anda itu bisa memahami dan kalau misalnya ada orang yang tanya, Anda bisa menjawabnya. Oke ya, kelihatannya di soal ini cukup panjang, jadi kita lebarkan ke bawah. Oke, sudah ya. Oke, mari kita isi di sini 1110 ya. Maaf, basic account ya. Oke, di sini kita isi dengan nilainya adalah 60 juta ya, enter. Maaf, ini 60.000 ya, 60.000. Lalu ada yang namanya bank charge 61210, 61210. Bank charge itu 65.000. Enter.
lalu interest income 81.081 tab ya. Karena interest income itu posisi normalnya di sebelah kredit ya, jadi Anda memasukkannya di sisi kredit. Jadi di sini sudah muncul ya nominalnya, BCA account-nya artinya uang kita di BCA account itu berkurang ya. Maaf, bukan berkurang ya, bertambah ya. Itu 60.000 bank charge atau beban banknya. Beban administrasi banknya itu 65.000, jadi dan terakhir adalah interest income kita 125.000. Jadi intinya di rekening koran kita itu menerima uang itu 125.000 ya, dan kita mendapatkan administrasi banknya 65.000 dan sebagai penyeimbang antara selisih. Jadi kita dapat uang 125.000, tetapi di sisi lain kita juga kena charge itu 65.000. Jadi sisa uang kita yang kita terima itu adalah 125.000 ini ya. Jadi sebenarnya di sini sudah bagian ini ya. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan satu transaksi ya. Jadi ini sebenarnya bisa langsung Anda record ya, record juga bisa ya. Nanti adjustment-nya adalah terkait dengan rekening koran ya. Tetapi karena kita di soal jadi satu ya, ini jadi satu, jadi kita langsung lanjutkan saja jadi satu begitu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi karena transaksi pertama sudah selesai, jadi kita langsung lanjut ke transaksi kedua yang ada di buku Anda ya. Nih, jadi kita masukkan office supplies, fotografi supplies, office supplies inventory, dan fotografi supplies inventory. Jadi di sini sebenarnya kalau Anda bisa cek terkait dengan jumlahnya, office supplies ini pasangannya itu sama office supplies inventory. Terus fotografi supplies ini pasangannya dengan fotografi supplies inventory. Itu ya. Jadi di sini ada dua pilihan sebenarnya. Anda masukkan ini office supplies 1250 langsung Anda masukkan ini, itu juga boleh, atau Anda langsung dua ini ya. Office supplies dan fotografi supplies Anda masukkan dua, setelah itu Anda baru masukkan ke persediaannya. Itu ya. Kita patuh di soal aja ya. Yang penting Anda itu tahu kalau misalnya Anda seperti ini itu maksudnya kayak apa. Jadi kalau misalnya Anda ditanya itu bisa menjawab ya. Oke, kita masuk 62500 di sini 62500 tab ya. Di sini nominalnya yaitu 1.250.000. Enter. Lalu muncul lagi 62600 ya. Jumlahnya 2 juta. Enter. Lalu muncul lagi akunnya 11310 ya, 11310. Oke. Ini jumlahnya 1250 ya. Lalu terakhir 11320 itu jumlahnya 2 juta rupiah. Jadi sudah seimbang ya antara debit sama kredit. Jadi ini merupakan juga satu transaksi ya. 4 akun ini itu merupakan satu transaksi ya. Selanjutnya lanjutnya 61400 terkait dengan beban depresiasi ya. Jadi kebetulan di sini di daftar akun dari Renata, ini merupakan depresiasinya ini jadi satu ya, depreciation expense. Jadi seluruh akun kalau misalnya mengalami depresiasi maka di sisi debitnya itu depreciation expense. Kecuali kalau misalnya di akun Renata ini Renata ini memiliki beberapa depresiasi ya, misalnya equipment-nya ini bebannya satu sendiri, terus furniturnya memiliki beban depresiasi sendiri, dan komputer ini juga memiliki depresiasi sendiri. Nah, itu baru dipisah jadi 3 ya. Ini kan ada 3 penyusutannya. Nah, karena di sini di daftar akunnya itu cuma ada 1 depreciation, maka kita pilih yang depreciation expense-nya itu 1157 itu ya. Kita langsung masukkan 61400 ya, ini 61400 itu 1157 ya. Enter. Lalu 12120. Itu nominalnya di sini tadi 292. Lalu
Furniturnya 1220265 ya. 1220, maaf ini ya 12210 ini 260. Di-tap aja. Terakhir, maaf ini 265 ya, 265. Yang terakhir terkait dengan penyusutan itu adalah 12420, 600.000. Oke, yang ketiga yaitu 12420. 12420. Nah, ini 600.000 ya, langsung otomatis ya. Itu otomatis menyesuaikan dari jumlah debitnya ya. Jadi kalau di sini sudah Anda isi, ini isi, jadi secara otomatis komputer sudah bisa memperhitungkan kalau kurangnya itu berapa ya. Oke, yang keempat sudah, terakhir itu adalah terkait dengan wages and salaries ya. Kita langsung masukkan saja di sini utang gaji ya. Jadi di sini kita masukkan aja beban gajinya kita itu adalah 6 juta. Seharusnya di sisi kredit kalau misalnya ada beban itu kan sisi kreditnya itu adalah cash basic account ya. Tetapi karena tidak dibayar bulan ini, dibayarnya itu bulan depan, maka jadinya itu adalah utang. Ya, jadi kita masih punya utang yang akan dibayar di bulan selanjutnya atau di bulan Februari. Oke, wages and salaries 63030 ya. Oke, kita isi 63030 itu jumlahnya 6 juta. Oke, kita tap, lalu kita isi di sini adalah 21.400 ya. Nah, 6 juta rupiah. Oke, jadi total debitnya 10.532 sudah sama ini ya, 10.532. Kalau sudah jangan lupa silahkan Anda. Oke, jadi terakhir untuk mengecek transaksi kita langsung masukkan aja di Ctrl R ya. Jadi untuk mengecek kebenaran jurnal kita, kalau misalnya Anda masih pemula gitu ya. Oke, di sini sudah benar. GJ ini adalah General Journal, tanggalnya sudah benar, tanggal 31 bulan 1 dan kode ID-nya itu GJ112. Kalau sudah selesai silakan Anda klik record ya ini. Silakan Anda klik record. Nah, sudah ya. Jadi, Anda sudah berhasil memasukkan jurnal penyesuaian. Jadi, untuk melihat ya, kalau misalnya di buku ini kan ngelihatnya kan, melalui command center, account, transaction journal. Nah, di sini sebenarnya Anda juga bisa melihat karena Anda masih berada di jendela ini. Jadi silakan aja klik aja ini jurnal. Nah, di sini Anda silakan isi tanggal 1 bulan 1 tahun 13 ya, oke. Oke, sudah masuk ya ini, general, artinya jurnal umumnya sudah masuk, terus apa namanya, pengeluaran kasnya kemarin sudah masuk, resepnya sudah masuk ya. Sales nggak ada karena perusahaan kita adalah perusahaan jasa, purchase juga tidak karena perusahaan kita perusahaan jasa, inventory juga nggak ada karena perusahaan kita perusahaan jasa. Nah, all jurnalnya ini ya. Jadi ini merupakan all journal terkait dengan beberapa transaksi yang sudah kita masukkan tadi ya. Demikian video kali ini terkait dengan kegiatan belajar 7 ya, terkait dengan penyesuaian. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan tentang bagaimana kita akan mengerjakan kegiatan belajar 8 ya, yaitu menampilkan laporan keuangan yang sudah kita buat transaksinya di video 1 hingga video ke-7 ya. Jadi nanti akan kita tampilkan bagaimana sih bentuk laporan keuangan yang sudah kita buat transaksinya. Begitu juga dengan kegiatan belajar 8 terkait dengan backup ya. Oke, membuat file backup. Jadi, pengertiannya apa, nanti kita, jelaskan. Jadi kegiatan belajar 8 dan 9 akan kami jadikan satu dalam video kali ini. Semoga video ini nanti bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana kita mengerjakan atau mungkin menampilkan laporan keuangan. Karena yang jelas di dalam kegiatan belajar 8 ini kita tidak mengerjakan apapun ya, kita hanya menampilkan ya, sekali lagi kita hanya menampilkan, jadi, kita nggak, input sesuatu ya, terkait dengan transaksi. Oke,
Jadi, ada 7 hal atau 7 sub kegiatan yang ada di dalam kegiatan belajar, 8 ini ya. Jadi yang pertama itu mengerti pengertian laporan keuangan ya. Yang kedua, jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, menu untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, menyiapkan laporan laba rugi. 5, neraca. 6, aruskan. Dan yang ketujuh adalah laporan lainnya. Jadi 7 ini harus, kita pahami secara utuh. Jadi jangan sampai ini karena kan, di bagian kegiatan belajar 8 ini kita cuma menampilkan saja ya. Terkait benar atau salahnya itu nanti ya, yang penting kita bisa menampilkan dulu ya. Oke, langsung ya, yang pertama tentang pengertiannya. Jadi, kami pikir di dalam, akuntansi yang manual pun sudah dipelajari ya. Jadi laporan keuangan adalah informasi finansial atau informasi keuangan tentang kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk suatu saat atau periode tertentu. Intinya itu adalah informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan periode tertentu. Nah, tujuan dari penyusunan laporan keuangan itu untuk memberikan informasi. Nah, ini memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Jadi sudah jelas ya, posisi keuangan itu nanti namanya adalah laporan, neraca, kinerja ini adalah laporan laba rugi, arus kas ini merupakan laporan arus kas perusahaan, yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu ada 2, internal sama eksternal. Kalau internal perusahaan itu nanti namanya adalah manajemen perusahaan terkait dengan keputusan yang akan diambil setelah melihat, laporan keuangan. Sedangkan kalau eksternal, misalnya untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk Anda sebagai pelajar, itu ya untuk melihat saja terkait dengan perkembangan perusahaan itu ya. Nah, program Maya memproses laporan keuangan berdasarkan data akuntansi yang telah di-entry ke dalam komputer. Sepanjang data yang di-entry adalah data yang benar, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan benar pula. Jadi, intinya itu adalah kebenaran dari entry yang sudah Anda masukkan. Ya, semoga saja sih benar ya, karena kebetulan di dalam buku ini kan tidak terlalu banyak, transaksi yang kita masukkan, jadi semoga sih tidak, ada kesalahan ya. Oke, jenis-jenis itu merupakan, pengertian, tujuan ya, dan terkait dengan ketegasan dari Mayop, terkait dengan tampilan laporannya itu, akan benar sesuai dengan, entry data Anda. Oke, nomor 2, jenis-jenis laporan keuangan sama seperti di manual ya, ada laporan laba rugi ini terkait dengan pendapatan dan beban, neraca itu terkait dengan posisi keuangan, laporan perubahan modal itu terkait dengan, ekuitas atau modal pemilik, laporan arus kas terkait dengan kas perusahaan, dan yang poin E, yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan lain ya. Ini biasanya yang menulis itu adalah dari pihak akuntan internalnya ya. Jadi nanti yang akan, menampilkan bagaimana atau mungkin dari mana aja nilai-nilai tersebut, itu ya, yang ada di laporan keuangan. Kalau untuk yang di level SMK itu biasanya tidak, dibahas terkait dengan bagaimana cara membuat catatan atas laporan keuangan atau CLK. Yang dipelajari cuman poin A, B, C, hingga D ini ya, itu. Oke, yang ketiga ya, saya pikir sudah jelas terkait dengan informasi, macam-macam laporan keuangan. Kalau misalnya tidak jelas nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang ketiga, menu untuk menyusunan laporan keuangan, ya. Oke, ada beberapa jalan kalau misalnya Anda pengen melihat, laporan keuangan. Yang pertama, ke sini ya, reports, index to report, ya. Contohnya misalkan ini ya, ini kebetulan sudah saya buka ya, kalau misalnya belum, dibuka file Anda tolong dibuka ya. Oke, kita bisa lewat, mana tadi ya, report ini ya, report, index to report, nah muncul seperti ini ya. Ini merupakan tab-tab terkait dengan laporan keuangan yang pengen kita lihat. Jadi bisa melalui ini, tab ini ya, tab dari atas, atau bisa juga lewat dari belakang ini. Nah, ini juga sama tampilannya ya. Jadi ada 2 jalan untuk menuju laporan ini ya. Yang pertama Anda melalui ini, report, index to report.
Yang kedua langsung melalui ini. Nah, itu juga sama saja ya. Lalu setelah itu, yang pertama menyediakan fasilitas menu yang berfungsi untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan jurnal umum. Ini ya, reports, index to report, account. Itu untuk kita melihat terkait dengan jurnalnya. Kita cek reports, index to reports, dan account. Oke, reports, index to reports, dan account. Nah, ini sudah ya. Terus fasilitas menu berfungsi untuk menyusun laporan arus kas, reports, index to reports, and banking. Tab banking. Nanti Anda cek di statement of cash flow misalnya. Kalau misalnya nanti Anda pengen lihat laporan arus kas. Lalu itu untuk menu-menu untuk penyusunan laporan keuangan ya. Ini nggak lengkap banget ya. Nggak lengkap ya, karena memang ini umum aja. Kalau misalnya ada pengen lengkap, di bawahnya di sini sudah ada ya. Pertama, penyusunan laporan laba rugi. Klik report, index to report. Ya, ini sebentar. Reports, index to report. Lalu silakan Anda pilih account, profit and loss accrual. Account, profit and loss. Ini sudah ada profit and loss yang accrual ya. Anda pilih yang customize, sini diklik. Nah, sudah ada ya di sini. Setelah itu kita pilih tanggalnya ya. Jangan lupa ini tanggalnya tanggal 31 bulan 1 aja ya, jangan bulan 12 ya. Januari itu Januari. Levelnya level 4. Nah, ini sama ya, Januari itu Januari level 4. Setelah itu silakan Anda klik display. Display. Nah, ini sudah ada ya. Net profitnya 29221. Apakah sama? Nah, 29221 ya. Sama. Jadi antara yang di buku dengan yang kita kerjakan dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 7 itu sama nilainya. Selanjutnya penyusunan laporan neraca ya. Laporan neraca kita bisa buat, maksudnya bisa kita lihat ya. Ini close aja. Ini report, klik index to report sama account, standard balance sheet ya. Ini account, lalu kita pilih yang standard balance sheet. Kita pilih Januari, lalu kita pilih display. Standard balance sheet. Nah, ini kita pilih customize, kita pilih yang Januari ya. Ini sudah Januari, lalu kita klik display. Nah, ini 131721 ya. Kita cek 131721 sama ya. Kalau misalnya di sini kurang lebar, Anda tinggal tarik saja ya. Nah, ini bisa Anda tarik ya. Bisa Anda kecilin seperti ini juga bisa ya. Ini fleksibel. Itu untuk yang laporan balance sheet atau laporan neraca. Selanjutnya adalah melihat laporan arus kas ya. Ini ya, reports, index to reports, klik banking. Oke, ini kita close, kita pilih yang banking, kita pilih lalu yang statement of cash flow. Kita pilih customize, Januari itu Januari ya, karena kita cuma pengen lihat di bulan Januari aja, Februari kan belum ya. Tuh, kita klik yang display. Nah, ini muncul. Jadi cash at the end itu 99034. Apakah sama? Nih, 99034 ya. Ini P ya, ini potongan daripada mayop ya. Jadi mungkin ini ya, RP kalau di tampilan saya ini masih ada R-nya, walaupun R garis awalnya tidak jelas, tetapi ini maksudnya itu adalah RP. Untuk kegiatan belajar yang subkegiatan belajar 7 ya. Jadi dalam hal ini akan kita buat 3 laporan yang akan kita proses karena di sini adalah perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang ya. Jadi cuma ada 3, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, yang pertama, menampilkan jurnal pengeluaran kas. Klik report, kemudian klik index to reports. Nah, ini reports, index to reports. Setelah itu klik banking, pilih cash disbursement dan customize. Kita praktekkan ya. Nah, ini sudah muncul ya index to report, banking, lalu kita pilih yang cash disbursement ini ya. Nih ya.
banking, lalu kita pilih transaksi jurnal ini ya, yang subnya yang cash disbursement. Kita pilih customize, kita pilih di sini sesuai dengan yang di buku ya. Januari to Januari, kita pilih display. Januari to Januari, kita pilih yang display. Nah, ini sudah. Ini jurnalnya ya. Oke, sudah muncul jurnalnya. Nah, ini ya, 33732. 33732. Nah, ini sudah sama. Kalau sudah klik close, tidak apa-apa kalau misalnya pengen close. Setelah itu menampilkan jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ya, itu hampir sama seperti ya jurnal pengeluaran. Jadi transaksi jurnal yang atas ini kan disbursement atau pengeluaran. Setelah itu kita pilih yang cash receipt, kita pilih customize, Januari to Januari kita pilih display. Nah, 71.700.000 kita samakan dengan yang ada di sini, sama 71.700. Oke, selanjutnya yang ketiga, menampilkan jurnal umum ya. Klik reports, index to reports, account, lalu kita pilih yang general, journal, dan customize. Oke, ini kita close ya. Kita kembali ke account ya. Kita cari general journal. General journal, kita pilih yang transaksi jurnal, lalu kita pilih yang general journal. Kita pilih customize, kita pilih Januari to Januari, setelah sudah kita klik display. Nah, ini merupakan transaksi jurnalnya dari Januari 2013, tampilan jurnal umumnya. Setelah sudah, ya sudah selesai. Nah, ya. Jadi itu beberapa cara bagaimana kita itu nanti menampilkan laporan keuangan hingga transaksi jurnal. Nah, oh ya terakhir ya, ini saya tambahi ya. Jadi kalau misalnya Anda ada perintah Anda disuruh untuk cetak ya, tinggal Anda cetak saja atau contohnya begini ya. Ini contoh tadi ya, profit and loss yang accrual Anda pilih, Anda display. Nah, ini muncul ya. Oh, maaf. Desember 2013 ya. Ke customize dulu. Ini Januari to Januari ya. Klik display. Nah, ini ya. Sudah muncul. Silakan ini Anda play ya. Print. Nah, ini. Jadi setelah Anda klik print, maka di sini muncul beberapa pilihan menu printernya ya yang terinstal di PC Anda. Kebetulan ada yang berupa fisik, ada juga yang berupa digital juga ya. Contohnya yang berupa fisik misalnya Canon, Epson ini merupakan yang secara fisik nanti keluar. Kalau misalnya Anda tidak disuruh cetak fisik tetapi cetak secara digital, ada dua pilihan. Yang pertama Anda pilih yang Voxit Reader, jadi langsung ke PDF. Yang kedua langsung Microsoft Print to PDF. Nah, di sini mungkin kalau untuk yang Voxit Reader kelihatannya tidak semua terinstall di PC ya. Jadi kita pilih yang Microsoft Print to PDF ini ya. Microsoft Print to PDF. Setelah itu kita klik print. Nah, kita pilih nanti nyimpennya itu ada di mana. Setelah itu kita kasih nama laporan laba rugi ya. Kita klik save. Tidak langsung muncul ya. Karena tidak langsung muncul kita cek ya di data kita. Nah, ini laporan laba rugi. Nah, ini. Nah, sudah muncul. Jadi sekali lagi kalau misalnya tidak langsung muncul, Anda cek di komputer Anda, di PC atau tadi Anda nyimpennya itu di bagian mana, lalu cari file nama yang sudah Anda isi tadi ya. Tadi saya kan isinya kan laporan laba rugi. Jadi silakan Anda buka laporannya dan ini sudah muncul ya terkait dengan laporan laba rugi yang sudah kita cetak secara digital. Jadi itu sudah sampai kegiatan belajar 8. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan belajar 9 ya, langsung saja. Ada di halaman 170 yang e-book-nya ya, 170. Ini ya, membuat file backup. Jadi ada beberapa sub kegiatan yang akan Anda pelajari di sini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian file backup ya. Backup itu jaga-jaga ya kalau misalnya komputer Anda kenapa-kenapa.
Terus yang kedua menunjukkan menu pembuatan file backup, yang ketiga membuat file backup, yang keempat nanti merestore file backup. Oke, yang pertama terkait dengan pengertiannya di sini sesuai dengan arahan dari Pak Suyono di bukunya. Backup adalah membuat salinan dari file-file yang penting. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas atau keutuhan data ketika file aslinya mengalami kerusakan karena terserang virus, error, dan seterusnya. Proses pembuatan file backup biasanya meminta tempat atau media ini ya, penyimpanan yang berbeda dengan media penyimpanan file asli. Jadi dengan adanya pembuatan file backup, maka satu file yang sama minimal disimpan di dua media yang berbeda. Contohnya misalnya, saran saya pembuatan file backup jangan disimpan di PC Anda itu ya, tetapi nyimpennya minimal di flash disk atau mungkin di file-file yang lain ya, mungkin di cloud juga bisa ya, misalnya pakai Google Drive. Terus pada umumnya program komputer akuntansi melengkapi aplikasinya dengan fasilitas untuk membuat file backup, membuat backup file termasuk program Mayop ya. Menunya cukup sederhana, file backup. Nah ini ya, file backup. Setelah itu, setelah backup ya akan muncul ini ya, tampilan jendelanya. Anda pilih, jadi saya ulangi ya. Jadi setelah Anda klik file backup ini ya, file backup akan muncul jendela seperti ini ya. Nah, di jendela seperti ini silakan Anda cek yang kedua ya, checklist yang kedua, backup company file and empowered service center only, dan yang kedua juga sama, don't check company file for error. Setelah sudah, Anda akan diarahkan ke media penyimpanan backup-an Anda. Setelah sudah, Anda klik save. Oke, kita coba ya. Ini kita close, ini kita close ya. Kita pilih file, kita pilih backup. Ini juga sudah otomatis ya. Continue. Oke, misalnya di sini sudah ada ya, saya nyimpennya di data F ya. Kalau Anda cek dulu ya. Jadi di sini, Anda mau penyimpan di backup Anda itu di mana ya. Kalau saya misalnya nyimpan di local disk F, kita pilih. Setelah sudah, new folder ya, jangan lupa kita, namanya adalah backup Renata. Oke, sudah, kalau sudah Anda tutup ya, maaf bukan tutup ya, diklik di luar, setelah itu Anda masuk ke backup Renata, setelah sudah Anda klik save. Nah, sudah. Jadi sudah selesai terkait dengan backup-nya. Kalau tidak percaya ya, sudah di-backup atau belum, Anda bisa cek ya, di sini, mana tadi, backup, nih backup Renata ini ya. Backup Renata di sini sudah, ada filenya ya. Yang backup di sini ini buatan dari, maaf yang mana tadi, oke, ini buatan dari Mayap ya, ini isinya masih kosong karena tadi saya ganti jadi backup Renata, ini Anda hapus aja ya. Jadi yang Anda pakai nanti yang backup Renata. Nah, yang keempat ya, merestore file backup. Nah, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama menentukan nama file backup yang akan direstore, siapkan media untuk merestore file backup. Caranya, file, restore. Nah, ini ya, menentukan file yang direstore dan klik open. Setelah sudah, nanti kita klik save. Oke. Oke, kita coba ya. File, restore. Nah, ini sudah kebetulan sudah langsung masuk ya. Kalau misalnya belum masuk, silakan Anda pilih ya backup Renata. Tadi ini ya. Oke, ketika, maaf sebentar ya. Oh, di tadi. Maaf, error sedikit ya sebentar. Oke, jadi file ya, kalau misalkan untuk merestore, jadi pastikan Anda lihat pelan-pelan ya, restore. Nah, lalu Anda pilih backup Renata ini ya, klik 2 kali. Nah, lalu Anda pilih ini yang akan kita restore. Kita klik 2 kali atau klik sekali lalu klik open juga boleh. Nah, di sampai sini tolong Anda siapkan ya, tempat penyimpanan yang sudah selesai di-restore ya. Misalnya local disk F, saya simpannya di luar ya. Ini saya ganti namanya karena kebetulan di sini sudah ada, yang sebelumnya ya.
Jadi saya tambahi dengan, angka 2, setelah sudah Anda klik save. Oke. Nah sudah. Jadi di sini ini sudah, selesai kita, restore. Oke, itu jadi kegiatan belajar 8 dan kegiatan belajar, 9 sudah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat, kalau misalnya ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.